Sebentar. Waalaikumsalam. Ibu, silakan masuk, silakan duduk. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Untuk menjaga privasi Ibu, saya akan menutup sampiran terlebih dahulu ya Bu. Menutup sampiran. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidanma yang bertugas pada siang hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Winda. Ibu Winda usia berapa Bu? 30 tahun. Iya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau pakai KB Bu. Mau pakai KB. Anak Ibu sudah berapa Ibu? 3. Sudah 3, banyak ya Bu. Anak yang terakhir itu usia berapa? 2 tahun. 2 tahun. Sudah cukup ya Bu. Berarti saya akan memberikan konseling. Saya akan menyarankan Ibu untuk menggunakan KB MOW atau medis operatif wanita ya Bu, atau disebut dengan kontrasepsi mantap, yang bertujuan agar Ibu mengetahui kontrasepsi ini itu tindakannya itu seperti apa, kemudian keuntungan, kerugian, efek samping, dan perawatannya itu seperti apa. Sebelumnya saya akan menanyakan, Ibu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang MOW ini? Belum. Baik, kalau begitu saya akan memulai pendidikan kesehatannya ya Bu. Yang pertama itu pengertian Bu. Pengertian dari MOW. MOW atau medis operatif wanita disebut juga dengan sterilisasi, merupakan penutupan pada kedua saluran sel telur kanan dan kiri sehingga sel telur dan sperma itu tidak bisa bertemu. Selanjutnya yaitu syaratnya ya Bu, syarat dilakukan MOW itu yang pertama harus sukarela. Sukarela itu pasangan itu sudah mempunyai pengetahuan tentang cara KB lain dan KB mantap ini atau KB MOW ini. Kemudian yang kedua itu harus bahagia ya Bu. Bahagia ini kondisi pernikahan yang dimana istrinya itu udah usia 25 tahun, kemudian anaknya udah 2 atau lebih, kemudian anak yang terakhirnya itu usia 2 tahun. Dan yang ketiga itu medik ya Bu. Medik itu tidak ada kontraindikasi penggunaan kontrasepsi MOW. Selanjutnya yaitu ada indikasi ya Bu. Indikasi dari MOW ini yang pertama itu adanya gangguan pada fisik seperti penyakit jantung, kemudian adanya gangguan pada psikis seperti penyakit kejiwaan, kemudian mempunyai riwayat taksemia yang berulang, kemudian tekanan darah Ibu itu tinggi disertai positif protein urinnya positif. Kemudian yang terakhir itu SC yang berulang. Selanjutnya yaitu kontraindikasi ya Bu. Kontraindikasi Ibu bisa dilihat di sini. Yang pertama itu hamil, yang kedua itu mempunyai infeksi radang panggul. Kemudian yang ketiga itu kurang mantap menggunakan kontrasepsi ini. Jadi menggunakan kontrasepsi ini itu masih tidak yakin Bu, masih ragu. Kemudian yang keempat itu perdarahannya itu perdarahan tetapi belum diketahui penyebabnya itu apa, belum jelas. Kemudian yang kelima itu belum melakukan persetujuan tertulis. Selanjutnya yaitu ada efek samping ya Bu. Efek samping yang dialami itu biasanya reaksi alergi pasca pembedahan, kemudian infeksi luka bila terdapat abses, kemudian luka pada kandung kemih dan perdarahan dalam. Kemudian yang selanjutnya itu ada waktu pelaksanaan MOW ini. Yang pertama itu masa interval atau wanita itu masih dalam masa siklus head atau menstruasi, kemudian pasca persalinan atau 24 jam setelah melahirkan, paling lambat itu 48 jam, kemudian pasca abortus, kemudian sedang dilakukan waktu ada tindakan pembedahan atau tindakan operasi. Kemudian selanjutnya itu ada keuntungannya Bu. Keuntungannya yang pertama sangat efektif, yang kedua itu tidak mempengaruhi produksi ASI Ibu, kemudian yang ketiga itu tidak mengganggu hubungan seksual, yang keempat itu ini pembedahan yang sederhana yang dapat diberikan anestesi lokal, yang terakhir itu tidak ada perubahan pada fungsi seksual. Selanjutnya itu ada kerugian. Kerugian itu yang pertama ibu nanti tidak bisa
mempunyai anak kembali. Kemudian yang kedua itu akan muncul penyesalan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga itu rasa nyeri atau tidak nyaman dalam jangka pendek setelah dilakukan tindakan. Yang terakhir itu tidak bisa melindungi dari infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Jadi kan KB ada yang melindungi dari HIV, dari IMS, tapi ini tidak bisa melindungi ya Bu. Kemudian selanjutnya itu ada perawatan pasca tindakan atau perawatan setelah dilakukan MOW. Itu yang pertama ibu harus istirahat 2-3 jam. Kemudian yang kedua itu ibu harus melakukan ambulasi dini, kemudian mengonsumsi analgetik dan antibiotik bila perlu saja ya Bu, untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang ketiga itu diet biasa. Kemudian yang keempat itu pastikan luka itu tidak basah. Jadi luka itu yang bekas pembedahannya itu harus kering ya Bu, tidak boleh basah supaya mempercepat proses pemulihan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari pekerjaan berat. Jadi Ibu harus banyak istirahatnya, jangan melakukan kerjaan berat terlebih dahulu selama 1 minggu. Kemudian jika Ibu demam 38 derajat Celcius dengan disertai perdarahan, kemudian Ibu merasakan nyeri yang menetap, itu Ibu sebaiknya harus menghubungi dan mendatangi tenaga kesehatan ya Bu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan men-feedback Ibu ya Bu. Saya akan menanyakan, tadi kan MOW ya Bu, ini kontrasepsi mantap. Itu tindakannya dilakukannya apa ya Bu? Untuk dilakukan tindakan apa ya Bu? Penutupan pada Kedua saluran kanan dan kanan dan kiri kiri sehingga sel telur tidak bisa bertemu dengan sel sperma. Iya Ibu, Ibu betul sekali. Sepertinya Ibu sudah memahami ya Bu apa yang saya sudah jelaskan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Ibu. Jadi sekarang Ibu bisa dirundingkan kembali dengan keluarga Ibu, terutama suami Ibu ya Bu. Apakah sudah mantap ingin melakukan KB ini supaya tidak terjadi penyesalan yang ini ya Bu. Kan tadi Ibu sudah mengetahui semuanya. Sekian ya Bu konseling dari saya. Nanti kalau misalkan sudah ada keputusan, nanti Ibu bisa datang ke tempat saya atau ke rumah sakit langsung ya Bu. Sekian, terima kasih atas kerjasamanya.